Pagi hari, Jiang Cheng menjemput Su Wan dengan mobilnya. Su Wan menyapanya dengan panggilan, Tuan Jiang. Jiang Cheng bertanya kemana mereka akan pergi. Su Wan yang sudah masuk ke mobil menjawab, mereka akan pergi ke Lujiazui, Hotel Baiyue. Tiba di Hotel Baiyue, Jiang Cheng bertanya apakah drama yang direncanakan untuk syuting memiliki investasi besar. Su Wan menjelaskan bahwa itu hanya drama web kecil dengan rencana investasi perusahaan hanya 5 juta. Su Wan berpikir, bos Jiang pasti bercanda. Ia merasa tidak mungkin ia bisa menjadi pemeran utama di proyek sebesar itu. Minat Jiang Cheng mendadak hilang. Ia bertanya drama seperti apa yang bisa dibuat hanya dengan 5 juta. Su Wan membalas, menjelaskan bahwa produksi kecil biayanya rendah dan hasilnya cepat, sehingga mereka tidak akan rugi. Yang terpenting adalah jalan ceritanya bagus, dan ia merasa drama itu punya potensi besar. Ia menawarkan Jiang Cheng untuk melihat naskahnya terlebih dahulu. Jiang Cheng menolak, mengatakan ia hanya berinvestasi. Su Wan terkejut, bertanya apakah ia serius tidak perlu membaca naskahnya. Jiang Cheng menegaskan tidak perlu. Ia berkata, jika Su Wan khawatir, ia akan mentransfer uang investasinya duluan. Su Wan terkejut, menjelaskan itu bukan maksudnya. Ia berkata, ia hanya sedikit terkejut karena ini baru kedua kalinya mereka bertemu. Ia berpikir, selama bertahun-tahun ia di bank, ia belum pernah melihat, bahkan belum pernah mendengar tentang investor seperti ini. Jiang Cheng mengajukan satu syarat, Su Wan harus bekerja sebagai artis di perusahaannya. Su Wan bertanya apakah ia mau mengontraknya. Ia mengingatkan Jiang Cheng bahwa ia hanyalah aktris biasa, kontraknya belum berakhir, dan jika ia dikontrak, Jiang Cheng harus membayar denda pelanggaran kontrak. Jiang Cheng menjawab itu tidak masalah, ia sudah tahu. Su Wan berpikir, ia bukan gadis polos yang naif, dan ia tentu paham pepatah, tidak mungkin seseorang memujimu tanpa alasan. Ia menilai, meskipun Tuan Jiang sangat tampan, itu bukan kerugian besar baginya. Ia merenung, menyetujui pria itu berarti ia bisa tidur dengan pria muda tampan sekaligus mendapat pujian darinya. Ia mengibaratkan ini seperti sekali dayung 2-3 pulau. Namun, ia segera memoreksi dirinya sendiri, tidak, ia tidak boleh mengkhianati prinsipnya, jika tidak, semua usahanya selama ini akan sia-sia. Su Wan bertanya apakah Jiang Cheng punya perusahaan hiburan. Jiang Cheng menjawab belum, tetapi jika Su Wan setuju, segera akan ada. Jiang Cheng menjelaskan bahwa ia dengar dari Xiao Xiao Su Wan tidak dihargai di Tian Cheng Entertainment. Ia meyakinkan bahwa jika ia mengontraknya, ia akan urus denda, dan fokus perusahaan untuk 2 atau 3 tahun ke depan akan ada pada Su Wan. Sistem mengumumkan nilai persahabatan Su Wan adalah 50. Jiang Cheng berpikir, nilainya hanya 50, dan wanita itu hanyalah orang asing. Ia menyadari, jika ia mengajukan permintaan macam-macam, Su Wan pasti tidak akan terima, atau jika terima, itu hanya terpaksa, dan itu sama sekali tidak menyenangkan. Ia menambahkan, ia tidak akan meminta Su Wan melakukan hal memalukan dengan orang lain. Ia bergumam dalam hati, kecuali dengan bos, yaitu dirinya sendiri. Su Wan berpikir, di zaman sekarang, menemukan agensi yang tidak meminta apa-apa tetapi mau mengeluarkan uang untuk mendukungnya adalah hal langka. Ia bertanya-tanya apa lagi yang ia ragukan. Sistem mengumumkan nilai persahabatan Su Wan naik menjadi 60. Su Wan kemudian bertanya kapan Jiang Cheng akan mengontraknya, dan bertanya apakah ia boleh memanggilnya bos Jiang mulai sekarang. Jiang Cheng keberatan. Ia merasa panggilan, bos, terlalu formal. Ia menyarankan panggilan, kakak terdengar jauh lebih baik, dan meminta persetujuan Su Wan. Su Wan terkejut, bertanya berapa umur Jiang Cheng. Jiang Cheng menjawab sekitar 20 tahun. Su Wan bingung, menanyakan mengapa Jiang Cheng berusia 20 tahun. Ia mengingat pria itu bilang baru mau masuk kuliah, yang seharusnya berumur 18, bukan 20. Jiang Cheng tertawa kecil, mengatakan ia mengira Su Wan bicara soal hal lain. Su Wan membalas, menyebut Jiang Cheng nakal. Setelah hidangan tersaji, Su Wan menawarkan diri untuk membayar makanan itu. Ia mengatakan ini adalah bentuk terima kasih atas bantuan Jiang Cheng. Jiang Cheng menyarankan agar sebagai ungkapan terima kasih, Su Wan harus fokus pada syuting ke depannya, karena film yang sukses akan menjadi balasan terbaik atas investasinya. Sistem mengumumkan misi selesai, Jiang Cheng telah menerima niat kontrak dari Su Wan. Hadiah didistribusikan, 20% dari mata uang virtual Heng Cheng Investment Company. Sistem mencatat bahwa semua dana Jiang Cheng akan disalurkan melalui Heng Cheng, memberinya sumber dana resmi yang legal dan dapat diverifikasi. Su Wan berjanji akan tampil baik. Jiang Cheng berpikir, sistem ini luar biasa. Ia menyadari sekarang ia bisa menjelaskan pada semua orang bagaimana ia menjadi kaya. Hadiah ini mungkin yang paling berharga sejauh ini. Jiang Cheng memutuskan untuk menyinkronkan informasi ini dengan orang tuanya, agar mereka bisa menerima kenyataan bahwa anaknya mendadak kaya, sehingga ia tidak perlu menjelaskan panjang lebar saat pulang.
Beberapa saat kemudian, Jiang Cheng mengangkat telepon dari ayahnya. Ia bertanya ada apa. Ayahnya memuji pandangan investasi Jiang Cheng, mengatakan Heng Cheng Investment bisa berkembang jadi perusahaan besar dalam waktu singkat, dan bertanya apakah Jiang Cheng untung besar. Jiang Cheng menjawab keuntungan bulanan mungkin hanya 600.000, dan ia sendiri tidak menyangka. Di rumah, ibu Jiang Cheng yang mendengar itu berseru. Ia menghitung pendapatan tahunan Jiang Cheng lebih dari 7 juta, dan mengatakan suaminya akan segera dilampaui oleh anak mereka. Ayahnya mencibir, mengatakan anak nakal itu hanya beruntung. Ibunya membalas, meminta suaminya berhenti keras kepala dan mengingatkan siapa yang tadi sombong ke temannya tentang kesuksesan anak mereka. Jiang Cheng kemudian bertanya hadiah apa yang mereka mau ia bawakan saat ia pulang. Ayahnya menolak. Ia berkata, cukup Jiang Cheng memiliki niat itu. Ia berpesan agar Jiang Cheng tidak sombong atau tergesa-gesa, karena ini baru permulaan. Ia memintanya untuk tidak terlena. Jiang Cheng mengerti, mengatakan semua ini untuk ayahnya. Setelah selesai telepon, Jiang Cheng mengajak Suwan untuk jalan-jalan karena hari masih sore. Suwan menyetujuinya, memanggilnya, bos ayah, dengan nada bercanda, dan bertanya mau kemana. Jiang Cheng menjawab pusat perbelanjaan, karena ia tidak membawa apapun saat datang ke sana. Suwan berkata tidak masalah, dan mempersilakan mereka pergi setelah Jiang Cheng kenyang. Jiang Cheng dan Suwan memasuki toko Patek Philippe. Jiang Cheng berpikir tentang slogan toko itu dan terkejut. Ia menduga mereka akan pergi ke toko barang seharga puluhan ribu, tetapi ternyata toko ini harganya mulai dari 200.000 yuan. Ia menyimpulkan inilah yang disebut orang kaya sebagai jalan-jalan santai. Pramuniaga menyambutnya dan bertanya apakah ia sudah reservasi. Jiang Cheng membenarkan dan dipersilakan masuk. Suwan menyapa seorang wanita, Lin Ru, di dalam toko, mengatakan itu kebetulan sekali. Lin Ru balik bertanya apakah Suwan juga mau lihat jam. Suwan ingin menjawab, tetapi ia berpikir masih terlalu dini memanggil Jiang Cheng, bos. Ia meralat, mengatakan ia menemani seorang teman yang datang untuk lihat jam. Lin Ru berpikir, pria tampan ada banyak di lingkaran ini, dan penampilan bukan yang terpenting. Yang penting adalah kekayaan. Pria yang bersama Lin Ru, Wang Hai, terpesona melihat Suwan. Ia berpikir, wanita cantik ini, dunia hiburan memang penuh orang berbakat. Panel sistem muncul, nama Lin Ru, umur 27, tinggi 165 cm, penampilan 90, tubuh 88, privasi 78. Jiang Cheng berpikir, Lin Ru adalah bintang populer. Ia memperhatikan pria di sebelah Lin Ru, Wang Hai, yang memiliki 77 orang yang sepemikiran dengannya. Wang Hai, pria yang bersama Lin Ru, memanggil Lin Ru, Ruer, dan bertanya siapa juniornya itu. Lin Ru menjawab Wang Hai, mengatakan Suwan adalah pembantunya di drama kostum sebelumnya dan namanya sepertinya, Wan. Lin Ru memperhatikan Wang Hai yang memperkenalkan diri pada Suwan. Wang Hai berkata namanya Wang Hai, dan ia fokus di bidang investasi film. Ia menawarkan Suwan bisa menghubunginya jika nanti ingin membuat film. Lin Ru mencibir dalam hati. Ia berpikir, Suwan dan dirinya bahkan tidak di level yang sama. Ia membandingkan, saat ia syuting, selalu bos investor yang mengajaknya beli jam. Ia yakin Suwan hanya bisa membantu bosnya memilih jam, lalu bermain dan tidur dengannya setelah itu. Ia berpendapat, inilah realita industri. Jika tidak terkenal, tak ada yang ingat nama, tetapi jika tiba-tiba terkenal, akan segera punya banyak teman baik tak dikenal yang hanya akan menumpang ketenaran. Suwan bertanya apakah Jiang Cheng punya tujuan khusus hari itu. Jiang Cheng menjawab tidak, ia belum melihat yang cocok. Ia bertanya jam tangan apa yang tersedia baik untuk pria maupun wanita. Pramuniaga pria menjawab bahwa model seri 7122 yang disukai dua tamu tadi tersedia, tetapi model populer Starry Sky habis stok dan harus dipesan serta antre. Jiang Cheng bertanya kisaran harga seri 7122. Pramuniaga itu menjawab harga jam wanita 380.000 yuan, dan jika dibeli sekarang, bisa dapat harga publik. Lin Ru berpikir, harga itu masih agak mahal sebagai hadiah untuk ibunya. Jiang Cheng menimpali, bertanya apakah ada jam wanita mulai dari 500.000 yuan. Ia meminta pramuniaga untuk tidak menawarkan yang murah seperti itu padanya. Pramuniaga itu segera meminta maaf dan berjanji akan mengambilkan. Lin Ru terkejut. Ia berpikir, barang yang ia siapkan susah payah bersama Wang Hai dibilang murah oleh pria ini. Lin Ru berpikir lagi. Ia mempertanyakan apakah 380.000 itu bukan 38 yuan. Ia merasa, butuh bertahun-tahun kerja bagi orang biasa untuk mendapatkan uang sebanyak itu, dan pria ini bilang murah. Sambil berpura-pura membaca majalah, Suwan berpikir. Ia memperhatikan Lin Ru yang biasanya angkuh, tetapi dipatahkan oleh kata-kata Jiang Cheng. Ia merasa itu menarik sekali.
Ia mengingat Linru sempat menyindirnya sebagai pembantu kecil, dan jarang ada yang bisa mengejek Linru. Jiang Cheng bertanya pada Suwan apakah ia menyukai jam yang baru diambil pramuniaga. Suwan menjawab tidak, ia hanya melihat-lihat, dan ia tidak mampu beli. Sistem memberikan peringatan misi baru, berikan Suwan sebuah jam tangan wanita. Hadiah akan dihitung setelah selesai. Jiang Cheng berpikir misi acak ini benar-benar terlalu acak. Namun, ia juga ingin memberinya hadiah untuk memperkuat hubungan mereka. Ia menawarkan kepada Suwan, jika ia suka, ia akan memberikannya. Suwan menolak. Ia berkata ia akan membelinya sendiri saat ia punya uang. Linru yang mendengar percakapan itu berpikir, apakah pria itu hanya bersandiwara dengan Suwan atau memang sedang pamer. Ia berpendapat, sekarang banyak yang melihat jam tapi jarang yang beli. Ia mengancam, jika Jiang Cheng hanya melihat tanpa membeli, ia akan mempermalukannya. Pramuniaga pria membawa jam, mengatakan model itu sangat bagus, dan menawarkan untuk membantu Jiang Cheng mencobanya. Pramuniaga itu memuji, mengatakan jam itu tampak luar biasa saat Jiang Cheng pakai. Jiang Cheng bertanya pada Suwan apakah jam itu terlihat bagus. Suwan menjawab lumayan. Jiang Cheng merasa jam itu agak longgar. Suwan menawarkan diri untuk mengencangkannya. Jiang Cheng setuju, mengatakan ia suka yang lebih kencang. Wajah Suwan memerah. Ia berpikir, apa yang dikatakan Jiang Cheng terdengar agak aneh. Ia merenung, Jiang Cheng baru 18 tahun, apakah ia yang terlalu berpikir berlebihan? Ia menyadari, ia baru bersama Jiang Cheng setengah hari, dan pria itu sudah menggodanya 2 kali. Sistem mengumumkan nilai persahabatan 70. Jiang Cheng berpikir, mengapa nilai keramah tamahan tiba-tiba meningkat? Ia memerintahkan pramuniaga untuk membungkuskan keduanya untuknya. Pramuniaga itu terkejut, bertanya apakah Jiang Cheng maksudnya kedua model jam tangan. Linru dan Wang Hai juga terkejut. Mereka berpikir, 2 atau 3 juta untuk kedua model, dan Jiang Cheng langsung beli. Mereka bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar sekaya itu, atau hanya berpura-pura keren. Jiang Cheng meminta bantuan Suwan untuk memilih di antara 2 jam tangan wanita, mengatakan ia membelinya untuk ibunya. Suwan memilih salah satunya, mengatakan itu terlihat anggun dan berwibawa. Pramuniaga pria memuji pilihan Suwan. Ia menjelaskan casing jam itu dihiasi 450 berlian berkilau, dan harganya 883.000. Ia menambahkan bahwa jam satunya lagi lebih sesuai dengan selera wanita modern dan harganya sedikit lebih murah, hanya 850.000. Jiang Cheng meminta Suwan mencoba jam yang seharga 850.000 itu. Setelah melihatnya, Jiang Cheng berkomentar bahwa jam itu bagus, bahkan lebih bagus daripada model 7122 yang harganya 380.000. Linru yang mendengar itu hanya bisa terdiam. Jiang Cheng segera memerintahkan pramuniaga untuk mengemas keempat jam tangan itu. Pramuniaga itu menyanggupi, berjanji akan segera memprosesnya. Suwan melepas jam tangan yang diminta Jiang Cheng untuk dicoba. Jiang Cheng menghentikannya, mengatakan ia tidak perlu memilih, karena ia memberikannya pada Suwan. Suwan menolak. Ia berkata itu terlalu mahal dan ia tidak bisa menerimanya. Jiang Cheng meyakinkan, ia berkata itu hanya hal kecil, dan meminta Suwan tidak berpikir macam-macam karena tidak ada maksud lain. Ia menambahkan, jam itu sudah dibayar, jadi tidak bisa dikembalikan. Suwan menyarankan, jika tidak bisa dikembalikan, berikan saja kedua model itu kepada ibunya. Jiang Cheng menolak dengan tawa. Ia bertanya, mana mungkin ibunya yang sudah berusia 80 tahun cocok memakai jam tangan bergaya anak muda begitu. Ia berkata, orang-orang pasti akan menertawakannya. Ia menegaskan, mereka sebentar lagi akan menjadi rekan kerja, jadi anggap saja itu hadiah perkenalan. Jiang Cheng pura-pura merajuk, bertanya apakah Suwan tidak menghargainya. Suwan berpikir, menolaknya terus-menerus di depan banyak orang akan terlalu tidak sopan. Ia menyadari, bagaimanapun juga, Jiang Cheng adalah bos masa depannya, dan menentangnya terlalu keras tidak baik. Sistem mengumumkan nilai keramah tamahan Suwan 75. Suwan akhirnya menerima, mengucapkan banyak terima kasih kepada bos kaya. Jiang Cheng memintanya tidak sungkan. Pramuniaga kemudian mengumumkan total belanja mereka, 4.388.500 yuan, dan meminta Jiang Cheng menyimpan struknya. Pramuniaga wanita membawa hadiah, mengucapkan terima kasih atas dukungan Jiang Cheng, dan berharap ia menyukai hadiah spesial itu. Linru yang melihat Suwan dibelikan jam mahal terkejut. Ia berpikir, selebriti murahan itu kini memakai jam seharga 850.000. Ia membandingkan, statusnya jauh lebih tinggi dari Suwan, tetapi jam tangannya tidak sebagus milik gadis itu. Ia mempertanyakan dirinya sendiri. Linru bertanya dengan sinis, mengapa mereka mendapat hadiah sementara dirinya dan temannya tidak. Pramuniaga pria meminta maaf, mengatakan mereka tidak ada hadiah seperti itu untuk Linru.
Wang Hai berbalik dan pergi. Ia berpikir, hari itu ia berencana mengajak Lin Ru membeli jam, makan malam dengan Lilin, lalu ke hotel. Sekarang, orang ini malah merusak suasana. Ia kesal. Ia mengajak Lin Ru untuk lihat-lihat lain kali saja. Pramuniaga pria bertanya pada Lin Ru apakah ia tetap menginginkan jam tangan itu. Lin Ru menjawab mereka akan membicarakannya lain waktu. Sistem mengumumkan misi selesai. Karena keramah tamahan Suwan meningkat, penilaian misi sangat tinggi. Jiang Cheng mendapat cashback acak 1-3x. Jiang Cheng berpikir, ia tidak menyangka hanya dengan memberikan jam tangan, ia bisa dapat hadiah seperti ini. Ia menghitung, jika ia dapat 2 kali lipat, ia akan mendapat lebih dari 4 juta, sama dengan mendapat 4 jam tangan gratis. Ia penasaran bagaimana jika mendapat 3 kali lipat. Ia segera meminta sistem untuk mengambil dan mengundi hadiahnya. Sistem mengumumkan, selamat, host mendapat cashback 3 kali lipat, total 13,1655 juta yuan. Jumlah sudah ditransfer ke kartu bank. Pesan muncul di ponsel Jiang Cheng, kartu bank China Merchants menerima transfer sebesar 13,1655 juta yuan. Jiang Cheng berpikir, setelah dipotong pengeluaran lebih dari 4 juta tadi, masih tersisa 8,87 juta. Ia memutuskan, ia akan memberikan hadiah kecil lagi untuk Suwan supaya hubungan mereka semakin dekat. Jiang Cheng bertanya pada Suwan, tas seperti apa yang ia suka. Suwan menolak dengan lembut, memohon agar Jiang Cheng tidak melakukan itu. Jiang Cheng mengabaikannya. Ia bertanya pada pramuniaga wanita, gaya tas apa yang sedang populer. Pramuniaga itu menunjukkan 2 model yang sedang populer musim itu dan laris di toko mereka. Jiang Cheng segera setuju, dan meminta pramuniaga menggesek kartu. Di kasir, pramuniaga mengumumkan total belanja 120.000. Ia memberitahu Jiang Cheng bahwa ia kini resmi menjadi anggota dan akan segera dihubungi untuk kegiatan di masa depan. Suwan berpikir, bos ini memang kaya dan seenaknya, benar-benar luar biasa. Setengah jam kemudian, di mobil, Suwan merasa sangat berterima kasih atas semua jam dan tas itu. Ia mengaku tidak tahu harus bilang apa selain terima kasih. Ia menyarankan karena mereka sudah keluar cukup lama, mereka bisa mampir ke tempatnya untuk minum. Jiang Cheng bertanya apakah maksudnya minum air. Suwan tertawa, mengatakan apa saja boleh, minuman beralkohol juga boleh. Jiang Cheng menolak. Ia berkata, laki-laki harus menjaga diri. Ia bertanya, jika mabuk, bukankah ada wanita yang bisa memanfaatkannya? Suwan menyindir, mengatakan Jiang Cheng sangat percaya diri. Jiang Cheng menegaskan ia tidak bercanda. Ia menyuruh Suwan tidur lebih awal dan berterima kasih karena telah menemaninya belanja. Suwan menjawab baiklah dan berpamitan. Saat berjalan masuk rumah, Suwan berpikir, Jiang Cheng benar-benar tidak ada niat naik ke atas, sama sekali tidak ada pikiran macam itu. Ia menyimpulkan, bos adalah pria baik. Sistem mengumumkan nilai keramah tamahan Suwan 80. Jiang Cheng senang. Ia menyadari nilai keramah tamahan naik dengan cepat. Ia menghitung, dengan 80 poin, itu sudah setingkat dengan naksir diam-diam. Ia berpikir, jika ia lebih berusaha lagi, mangkuk besar ini pasti jadi miliknya. Setengah jam kemudian, di hotel, Wang Yiyan menyambut Jiang Cheng pulang dan bertanya apakah ia ingin mandi, karena airnya sudah siap. Jiang Cheng memintanya tunggu sebentar. Ia berkata ia akan berenang 1 putaran dulu, lalu meminta Wang Yiyan membukakan sampahnya untuknya. Wang Yiyan menemani Jiang Cheng di pinggir kolam. Ia berpikir, meskipun ia sudah bekerja di sana 3 tahun, villa halaman ini harganya sangat tinggi dan tingkat hunian rendah. Ia menghitung, dalam setahun ia hanya melayani sekitar 20 klien. Ia menyimpulkan, sangat jarang ada pelanggan seperti Jiang Cheng yang tinggal selama seminggu penuh, dan pelanggan berkualitas tinggi seperti ini harus dilayani dengan sangat baik. Jiang Cheng bertanya pada Wang Yiyan, hidangan spesial apa di sana yang mahal? Wang Yiyan menjawab, hotel mereka menyediakan masakan Tiongkok, Prancis, Italia, Jepang, dan lain-lain, semuanya standar tinggi dan berkualitas. Ia menyebutkan yang lebih spesial adalah ikan kroker kuning besar di restoran Italia dan truffle putih Alba, yang merupakan menu andalan mereka. Keluar dari kolam, Jiang Cheng berpikir, ikan kroker besar bisa bernilai jutaan, dan truffle putih Alba dijual ratusan dolar per gram. Ia menyimpulkan, kartu cashback makanan dari sistem akhirnya bisa dipakai di sini. Saat dihanduki oleh Wang Yiyan, Jiang Cheng bertanya apakah ia bisa memberinya pijatan. Wajah Wang Yiyan memerah. Ia menyanggupi, tetapi meminta Jiang Cheng kembali ke kamar jika ingin pijat. Di kamar, Jiang Cheng berpikir tentang pijat punggung dengan minyak aromaterapi.
Ia bertanya-tanya apakah layanan ini hanya beberapa kali tekan saja. Wang Yiyan berkata spa hotel mereka adalah keunggulan khusus. Ia meminta Jiang Cheng memejamkan mata dan menikmati. Saat merasakan pijatan Wang Yiyan, Jiang Cheng terkejut. Ia berpikir, ada juga layanan seperti ini. Ia kembali bertanya-tanya apakah ia terlalu banyak berpikir. Wang Yiyan mengakhiri layanannya, mengatakan ia tidak akan mengganggu lagi karena upacara pijat telah selesai. Ia berjanji akan menjemput Jiang Cheng untuk auto show besok. Jiang Cheng berpikir, ternyata tidak ada layanan di luar batas, dan ia menyadari dirinya terlalu berlebihan dalam berpikir. Keesokan harinya, Jiang Cheng tiba di pameran mobil. Ia berpikir Qin Fen tidak bisa datang karena ada urusan, tetapi berjalan sendirian juga tidak berbeda. Ia mengamati, ini benar-benar Shanghai Auto Show, semua produsen terkenal dunia ada di sana. Ia merasa model-model baru memang bagus, tetapi harganya tidak sesuai harapannya. Jiang Cheng bertanya-tanya, yang paling mahal hanya 2,2 juta. Ia menyimpulkan, murah, terlalu murah. Tiba-tiba, Jiang Cheng mengenali beberapa orang. Bukankah itu Jiang Yun, Suya, Li Sudong, dan Cheng Zipeng? Ia bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di sana. Jiang Cheng melihat seorang wanita, itu Zhou Ying. Ia menyadari pekerjaan Zhou Ying di Shanghai adalah sebagai model mobil. Ketua kelas Lu Sudong bertanya kapan Zhou Ying selesai dan berjanji akan menjemputnya. Suya menyela, mengatakan Zhou Ying sangat sibuk sehingga mereka tidak boleh mengganggu. Ia menuduh Zhou Ying merasa terlalu bagus untuk mereka karena menolak ajakan trip kelulusan. Zhou Ying hanya terdiam. Jiang Cheng menyapa mereka. Ia berkata, terlalu banyak kebetulan, seolah-olah ia kembali ke Chengdu. Ia bertanya mengapa semua teman SMA-nya ada di sana. Suya terkejut, bertanya apa yang Jiang Cheng lakukan di sana. Ziyun bertanya mengapa Jiang Cheng tidak pernah bilang akan datang. Jiang Cheng menyindir, bertanya apa maksud ucapan mereka. Ia merasa dari nada bicara mereka mengadakan sesuatu tanpa memberitahunya. Sudong berpikir, mereka memang sengaja tidak bilang soal trip kelulusan, dan kesal karena bisa-bisanya bertemu Jiang Cheng di sana. Ziyun menunjuk Sudong, mengatakan Jiang Cheng harus bertanya sendiri padanya. Suya meminta Jiang Cheng berhenti sebentar. Ia memuji Jiang Cheng yang tampak jauh lebih tampan daripada terakhir kali bertemu. Jiang Yun juga setuju, bertanya apa yang terjadi, dan apakah Jiang Cheng ke Shanghai untuk operasi plastik. Ziyun menambahkan, ia memuji suara Jiang Cheng juga terdengar lebih bagus, dan bertanya apakah ia operasi pita suara. Jiang Cheng meminta mereka berhenti menggodanya. Ia bertanya apa yang mereka lakukan di sana, apakah mereka datang untuk beli mobil. Suya tertawa. Ia berkata mereka tidak mampu beli. Ia menjelaskan mereka hanya kebetulan bertemu teman lama lalu mengobrol. Ia bertanya apakah Jiang Cheng datang juga untuk melihat Zhou Ying, bunga kelas mereka, yang kini menjadi model mobil terkenal di Shanghai. Ia menunjuk para pria yang berkumpul mengambil foto Zhou Ying. Sudong membela, mengatakan pekerjaan model mobil hanyalah sementara, dan meminta Suya jangan membuatnya kedengaran buruk. Suya membalas. Ia mempertanyakan apa yang ia katakan, bukannya Zhou Ying butuh uang. Ia hanya kaget melihat gadis sempurna yang tak terjangkau di sekolah itu, kini berpakaian seperti itu. Sistem muncul dengan data Suya, nilai privasi 30, nilai pertemanan 90, hubungan dekat. Jiang Cheng terkejut, nilai privasi Suya hanya 30. Sistem menampilkan data Jiang Yun, nilai pertemanan 75, teman dekat. Jiang Cheng terkejut lagi. Ia bertanya-tanya mengapa kedekatan mereka padanya begitu tinggi, padahal mereka hampir tidak pernah mengobrol. Ia merasa kasihan pada Ziyun yang terobsesi pada gadis seperti Suya. Ziyun bertanya apa yang sedang Jiang Cheng lamunkan. Jiang Cheng berkata bukan apa-apa. Ia hanya bisa berpesan kepada Ziyun untuk menjaga dirinya. Ziyun merasa heran, mengatakan sikap Jiang Cheng aneh sekali. Jiang Cheng mengalihkan perhatian, memuji Zhou Ying yang tampak semakin cantik sejak terakhir kali ia melihatnya. Zhou Ying bertanya apakah Jiang Cheng datang juga untuk auto show. Jiang Cheng membenarkan, mengatakan ia hanya lihat-lihat. Jiang Cheng kemudian menyindir, bertanya apakah semua orang yang mengerubungi Zhou Ying itu memang mau beli mobil. Sudong merespons ketus, meminta Jiang Cheng jangan bicara kalau tidak tahu. Ia bertanya apakah Jiang Cheng mengira mobil termahal dan terbaru itu bisa dibeli seenaknya seperti skuter listrik. Jiang Cheng memuji Sudong, mengatakan ia tahu sampai supercar. Sudong membanggakan mobil itu, mengatakan itu adalah mobil pertama dengan mesin di tengah dan penggerak 4 roda, penuh teknologi masa depan. Ia mengungkapkan harganya setelah pajak mencapai 5-8 juta, mobil yang luar biasa. Jiang Cheng menyindir, bertanya mengapa Sudong tahu sedetail itu tetapi tidak membelinya. Sudong terdiam. Zhou Ying meminta maaf kepada semua orang,
mengatakan ia sedang bekerja dan meminta mereka mengobrol lain waktu. Ia meminta mereka tidak membuat keributan di sana. Sudong berpikir, Jiang Cheng mau menjatuhkannya di depan Zhou Ying, dan ia tidak mungkin membiarkan itu. Sudong berbalik pada Zhou Ying. Ia berbohong, mengatakan ia ke sana untuk lihat mobil yang cocok sebagai hadiah kelulusan. Ia meminta Zhou Ying membantunya mengecek opsi yang ada, dan berjanji akan membeli jika ada yang bagus. Zhou Ying menjawab ia tidak terlalu paham. Ia menyarankan Sudong bertanya pada sales di sana. Sudong bersikeras bertanya pada Zhou Ying. Ia beralasan mereka teman lama, dan ia lebih nyaman dengannya. Jiang Cheng tertawa. Ia menyindir Sudong sudah dibilang Zhou Ying tidak tahu. Ia bertanya, ini zaman apa, masih menggunakan alasan seperti itu untuk menggombali Dewi. Sudong membela diri. Ia bertanya apa urusan Jiang Cheng jika ia membeli mobil, dan mengatakan mobil bukanlah belanja di koperasi sekolah. Ia menantang, jika Jiang Cheng bicara begitu ringan, mengapa tidak beli sekalian? Jiang Cheng menjawab ia tidak keberatan. Ia bertanya pada Zhou Ying, jika ia membeli mobil itu, apakah sekalian dapat modelnya? Zhou Ying tertawa. Ia berkata Jiang Cheng lucu. Jiang Cheng menjawab ia sangat serius. Sudong membentak, meminta Jiang Cheng pamer di tempat lain karena Zhou Ying sedang bekerja. Manajer mendekat, marah melihat Jiang Cheng dan yang lain mengobrol. Ia memarahi Zhou Ying karena mengobrol saat jam kerja. Zhou Ying meminta maaf dan berjanji akan lebih hati-hati. Jiang Cheng menyalahkan Sudong. Ia berkata Sudong membuat Zhou Ying dimarahi. Sudong membalas, bertanya apakah Jiang Cheng sengaja menyasarnya. Ia menantang Jiang Cheng, karena sudah lihat-lihat sejak tadi, yang mana mau ia beli. Jiang Cheng menjawab, harga mobil itu biasa saja. Ia berkata, dengan Zhou Ying di sampingnya, kombinasi kecantikan dan mobil mewah menjadi tingkat tertinggi. Ia bertanya lagi, jika ia membeli mobil ini, apakah sekalian dapat modelnya? Manajer melihat jam tangan Jiang Cheng. Ia segera menjawab, jika Jiang Cheng benar-benar membeli mobil baru itu, mereka pasti akan menyertakan modelnya. Jiang Cheng puas. Ia berkata, itu adalah kata-kata manajer. Ia meminta manajer menggesek kartunya, ia akan bayar lunas. Jiang Yun berseru kaget. Sudong kaget, mengatakan harga dasarnya saja lebih dari 5 juta, dengan opsi bisa lebih dari 8 juta. Ziyun bertanya apakah Jiang Cheng serius. Suya berpikir, apa artinya ini? Ia menyadari Jiang Cheng benar-benar bisa mengeluarkan 8 juta begitu saja. Sudong mencoba menghentikan. Ia meminta Jiang Cheng jangan pamer dan bersikap sopan. Ia memperingatkan agar Zhou Ying tidak dipecat. Jiang Cheng menyindir Sudong bodoh. Ia bertanya, membeli mobil malah merugikan Zhou Ying. Ia menjelaskan, ia membeli mobil itu justru karena Zhou Ying. Ia meminta konfirmasi pada manajer. Manajer membenarkan. Ia berkata, jika Jiang Cheng membeli mobil itu, komisi pasti jatuh ke Zhou Ying. Sistem mengumumkan nilai persahabatan Zhou Ying 80. Jiang Cheng senang, kedekatan naik 5 poin. Jiang Cheng kembali menegaskan pada manajer, beli mobilnya sekalian dengan modelnya. Sudong berpikir, Jiang Cheng masih saja menggombali Zhou Ying. Ia memohon dalam hati, jangan sampai Jiang Cheng tiba-tiba membatalkan dengan alasan kartu keluarga terblokir, atau ia akan menghantam orang. Jiang Cheng berkata, bayar lunas agar sederhana. Ia bertanya apakah mobil itu ada ready stock, dan apakah bisa langsung ia bawa hari itu. Manajer menjawab ada stok dan siap dipakai. Ia mempersilakan Jiang Cheng ke ruang VIP untuk diproses langsung. Di ruang VIP, transaksi berhasil. Manajer mengumumkan pembayaran berhasil. Ia berkata ia akan mengurus dokumen dan meminta Zhou Ying melayani tuan muda Jiang dengan baik. Sudong terkejut. Ia berpikir, Jiang Cheng benar-benar mengeluarkan 8 juta untuk mobil. Ia merasa hanya mempermalukan diri tanpa hasil.